Aku mulai curiga, investor kripto itu sebenarnya bukan mencari keuntungan guys, tetapi mencari penyesalan baru. Serius, kalau beli takut turun, kalau tidak beli takut naik, kalau jual takut harganya terbang, kalau tidak jual takut market ambruk. Haha. Pokoknya apapun keputusan yang diambil selalu ada alasan untuk menyesal. Dan lucunya kadang penyesalan terbesar bukan karena rugi nih, tetapi karena mereka melihat koin yang tidak dibeli tiba-tiba naik. Rasanya aneh karena uangnya tidak hilang tetapi hati tetap terasa sakit. Padahal koinnya juga bukan punya kita. Manusia memang unik. Kadang kehilangan peluang terasa lebih menyakitkan daripada kehilangan uang guys. Assalamualaikum, halo guys. Selamat datang kembali di hari ke-7 investasi kripto nih. Hari ini aku kembali melanjutkan perjalanan investasiku. Dan kali ini giliran hyperliquid atau HYPE yang akan aku beli nih. Jujur saja, beberapa waktu terakhir nama hyperliquid cukup sering muncul di berbagai pembahasan kripto. Awalnya aku cuma melihat sekilas, tidak terlalu memperhatikan. Ya seperti melihat menu restoran saat masih kenyang nih. Kelihatannya menarik, tetapi belum ada niat untuk mencoba. Lalu semakin lama namanya kok semakin sering muncul. Dan seperti biasa rasa penasaran mulai bekerja nih guys. Awalnya kan cuma lihat nih, 5 menit kemudian buka grafik, 10 menit kemudian baca artikel nih, 15 menit kemudian merasa jadi analis. Padahal yang berubah cuma jumlah tab yang terbuka di browser. Anjir lah. Dan semakin aku belajar tentang hyperliquid ini, semakin aku mengerti kenapa banyak orang mulai membicarakannya. Hyperliquid dikenal sebagai platform perdagangan kripto yang fokus pada kecepatan dan efisiensi guys. Itulah salah satu alasan mengapa proyek ini mulai menarik perhatian banyak investor. Tapi tentu saja nih guys, ramai dibicarakan bukan berarti pasti berhasil. Kalau semua yang ramai pasti berhasil, cara menjadi kaya pasti sangatlah mudah guys. Tinggal beli apa yang sedang ramai, lalu semua orang bisa jadi kaya gitu kan. Masalahnya dunia nyata tidak sesederhana itu. Karena investasi selalu penuh ketidakpastian. Dan mungkin itulah yang membuatnya menarik. Kalau semuanya sudah pasti, mungkin tidak ada yang perlu dipelajari. Ya ngomong-ngomong soal belajar nih, ada satu hal yang cukup lucu dalam dunia kripto guys. Banyak orang masuk ke market dengan tujuan mencari uang, tetapi yang ditemukan justru pelajaran hidup. Ya termasuk aku nih. Kadang market mengajarkan kesabaran, kadang mengajarkan disiplin, kadang mengajarkan bahwa terlalu percaya diri bisa mahal harganya. Dan kadang mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dibeli. Karena semakin lama aku belajar investasi, semakin aku sadar bahwa masalah terbesar investor bukan kurang peluang. Masalahnya justru terlalu banyak peluang. Hari ini ada Bitcoin, besok ada Sui, lusa ada hyperliquid, minggu depan muncul proyek baru lagi. Dan semuanya terlihat menarik. Kadang aku merasa market kripto itu seperti prasmanan guys. Semuanya terlihat enak, semuanya ingin dicoba, dan akhirnya malah bingung sendiri. Padahal tujuan investasi bukan memiliki semua peluang. Tujuannya adalah memilih peluang yang menurut kita paling masuk akal. Karena kalau mencoba mengejar semuanya, biasanya malah capek sendiri guys. Dan aku rasa banyak investor pernah mengalami hal yang sama. Melihat semua koin naik, lalu berpikir, harusnya aku beli gitu kan. Kemudian membeli koin lagi, lalu koin berikutnya yang naik. Akhirnya muncul pikiran, harusnya aku beli koin yang itu. Dan siklus itu terus berulang. Sampai akhirnya kita sadar bahwa tidak mungkin menangkap semua peluang yang ada. Dan itu tidak masalah guys. Karena tidak ada investor di dunia yang berhasil membeli semua aset terbaik sejak awal. Kalau ada yang mengaku begitu, biasanya dia sedang bercerita dengan bantuan ingatan yang sangat kreatif. Karena setelah harga naik, semua orang mendadak menjadi ahli sejarah. Semua orang berkata, aku sudah tahu dari dulu.
Padahal waktu itu dia juga bingung. Dan jujur saja nih, aku juga pernah begitu guys. Melihat sebuah aset naik, lalu berkata dalam hati, wah aku sebenarnya sudah kepikiran. Padahal kenyataannya baru kepikiran setelah naik. Otak manusia memang kadang suka mengedit cerita guys. Ya mungkin karena itu gratis kali ya. Ada kutipan terkenal dari Warren Buffett nih. Ia mengatakan bahwa pasar adalah alat untuk memindahkan uang dari orang yang tidak sabar kepada orang yang sabar. Semakin aku belajar investasi, semakin aku memahami maksudnya guys. Karena kesabaran memang terdengar membosankan. Tidak viral, tidak keren, tidak membuat orang bersemangat gitu kan. Tetapi seringkali justru itulah yang paling penting. Karena banyak orang ingin hasil besar, tetapi tidak banyak mau menunggu. Padahal hampir semua hal besar membutuhkan waktu guys. Ya samalah seperti pohon yang tidak tumbuh dalam semalam, kemampuan tidak tumbuh dalam semalam, dan pemahaman investasi juga tidak tumbuh dalam semalam. Semuanya membutuhkan proses. Dan hari ini aku membeli hyperliquid bukan karena aku tahu masa depan, bukan karena aku yakin 100%, dan tentu bukan karena aku punya mesin waktu. Kalau aku punya mesin waktu nih, mungkin aku tidak akan sibuk melihat grafik. Aku akan sibuk mencari tahu nomor undian yang akan menang. Tetapi aku tidak punya mesin waktu, aku hanya bisa belajar, mencari informasi, memahami risiko, dan mengambil keputusan sebaik mungkin. Dan setelah mempertimbangkan semuanya, hari ini aku memutuskan untuk menambahkan hyperliquid ke dalam portofolioku. Dan sekarang saatnya melakukan pembelian. Dayah, langsung saja buka aplikasi ajaib, masukkan sandinya, langsung deposit. Aku pakai kris ya guys. Tulis 50.000. Ini hasil kerja keras setelah kebutuhan aku terpenuhi guys. Nah, sudah masuk ya guys. Langsung ke menu aset. Kita pilih hype, langsung beli. Kita fullkan ya. Kita beli di 50.362. Langsung beli. Udah masuk semua ini guys. Waduh, udah masuk semua guys. Nyangkut di cash 12.432 rupiah guys. Jadi sekarang total aset kripto kita semuanya 334.985 rupiah dengan PNL min 1.797 rupiah guys. Pembelian hyperliquid hari ke-7 berhasil dilakukan nih. Jumlahnya tidak besar, tetapi seperti yang selalu aku katakan, perjalanan ini bukan tentang siapa yang paling cepat kaya. Perjalanan ini tentang membangun kebiasaan, belajar sedikit demi sedikit, dan terus bergerak maju. Karena pada akhirnya banyak yang tidak gagal karena kurang pintar. Mereka gagal karena berhenti terlalu cepat. Sedangkan hal-hal besar biasanya lahir dari langkah kecil yang dilakukan berulang kali. Terima kasih untuk kalian guys yang masih mengikuti perjalanan ini sampai hari ke-7. Semoga kita bisa terus belajar bersama. Semoga keputusan kita semakin bijak. Dan semoga kalau suatu hari nanti portofolio kita naik besar, kita tetap rendah hati gitu kan. Walaupun diam-diam sudah melihat harga Lamborghini sebelum tidur gitu kan. Sampai jumpa di hari ke-8 investasi kripto.